Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas film Mandarin tahun 2002 yang berjudul So Close. Film ini dibintangi artis-artis ternama yaitu Xiu Qi, Zhao Wei atau yang biasa dikenal dengan Vicky Zhao dan Karen Mok. Film ini mengisahkan tentang kakak beradik yang ahli dalam meretas komputer atau hackers, spesialis espionage. Mereka menggunakan teknologi satelit canggih rahasia yang ditinggalkan ayah mereka sebelum terbunuh. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita masuk alur ceritanya. Diawali dengan sistem keamanan sebuah perusahaan besar yang diserang oleh virus kiriman Su, si malaikat komputer. Tak lama kemudian, sistem tersebut kembali normal. Mengetahui kehebatan mereka, Chow Lui, si pemilik perusahaan, memerintahkan untuk mencari dan mengundang malaikat komputer. Tujuannya adalah untuk mengajak bekerja sama. Keesokan harinya, Lin, kakak Su, yang seorang pembunuh bayaran, datang memenuhi undangan ketua Chow dengan melewati sistem keamanan yang cukup ketat. 周先生的保镖，保安的关系。他没有带任何武器。不好意思，谢谢你。我叫阿梅，是周。 Setelah sampai di ruangan Chow, Lin meletakkan kacamatanya di atas meja. Saat Chow menanyakan tentang data dirinya, Lin menjawab bahwa dia adalah virus sekaligus malaikat komputer yang telah menyerang sistem keamanan perusahaannya. Lin melanjutkan tujuan dia datang memenuhi undangannya tak lain karena dia ingin membunuhnya, karena Chow mendapatkan kekayaannya dari barang haram narkoboi dan penyelundupan senjata. Mendengar itu sambil tertawa, Chow langsung mengaktifkan kaca anti peluru dan berkata bahwa dia tidak akan bisa membunuhnya. Dengan santai Lin menjalankan aksinya. Setelah menghabisi pengawalnya, Lin lalu mendekati Chow sambil tersenyum. Dia mengeluarkan gas beracun yang berada di kacamatanya yang membuat Chow Lui mati saat itu juga. Sekarang giliran adiknya Su yang harus mencarikan jalan keluar untuk kakaknya.讯号已经接通了警察局，5分钟以后警。中心 call 点所有人，周总出事了，马上过去看看，收到没有？了解，了解。所有的保镖分2边上来，电梯2个，5个有太平梯，剩下2个让他们保安室的画面。 Su memutuskan komunikasi yang ada di perusahaan tersebut dan menggantinya dengan sebuah lagu. Dengan diiringi lagu Close to You, Lin menghabisi satu persatu anak buah Chow hingga dia berhasil keluar dari gedung tersebut. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to reconcile, cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same. All you can do is play the game. Oh, do we say goodbye? Refuse to question why. I deserve to say I'm sorry. Setelah kejadian itu, seorang polisi bernama Hong dikirim untuk menyelidiki kasus terbunuhnya Chow Lui. Su dan Lin secara tak sengaja melihat tingkah laku Hong yang membuat Su tertarik untuk mencari tahu identitasnya, yang ternyata Hong dan Lin memiliki tanggal lahir yang sama. Tapi Lin sekali lagi mengingatkan adiknya untuk tidak meremehkan Hong.
Shin berpindah ke perusahaan Chow Lui, di mana adiknya Chow Nung yang ingin menggunakan uang kakaknya untuk melakukan investasi mendapat penolakan dari salah satu dewan direksi bernama Lai Kaijo. Kembali ke kediaman Lin, di mana adiknya bertanya kenapa dia harus selalu menjadi asisten. Lin menjawab bahwa dia terlalu emosional dan nekat, dan juga tak memiliki keterampilan. Kita beralih ke Hong. Karena belum menemukan bukti apapun, mereka pun memutuskan untuk kembali lagi ke TKP. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan petunjuk baru dengan sidik jari yang mereka temukan di TKP. Mereka berhasil mendapatkan bukti bahwa otak di balik pembunuhan Chow Lui adalah adiknya sendiri, Chow Nung. Merasa Hong adalah ancaman yang akan membongkar kejahatannya, Chow Nung mengambil tindakan untuk segera membunuh Lai Kaijo dengan menyewa kembali malaikat komputer yang telah ia sewa sebelumnya untuk membunuh kakaknya sendiri hanya untuk menguasai seluruh aset kekayaan milik kakaknya. Jadi rencananya setelah ia berhasil membunuh dewan direksi Lai Kaijo, dia juga akan membunuh malaikat komputer. Oke, kembali ke Hong, di mana dia menemukan satu petunjuk, yaitu lagu yang menghambat komunikasi saat kejadian. Dia pun segera menuju toko penjualan CD. Sesampainya di sana, Su melihat Hong. Karena Hong tidak mengenali dirinya, dia pun mendekati Hong dan dengan sengaja memperdengarkan lagu Close to You. Saat itu Hong langsung menyadari bahwa wanita tersebut adalah pelaku yang telah membunuh Chow. Shin berpindah ke Lin yang sedang berkencan. Tiba-tiba 3 orang perampok menyerang mereka. Tak ada pilihan lain bagi Lin selain melawan. Setelah mengalahkan para perampok, Lin akhirnya memberitahu pacarnya tentang identitas dirinya yang seorang pembunuh bayaran. Mendengar itu, Yen tetap memilih untuk melanjutkan hubungannya dengan Lin. Sesampainya di rumah, Lin mengatakan pada adiknya bahwa dia ingin menikah. Dia juga memerintahkan adiknya agar segera membatalkan kontrak, karena dia sudah memutuskan mereka berdua harus pensiun dari pekerjaan tersebut dan menjalani kehidupan normal. Mendengar itu, Su hanya bisa berpura-pura ikut bahagia untuk kakaknya. Dia bermaksud melanjutkan pembunuhan itu secara diam-diam. Dia ingin membuktikan pada kakaknya bahwa dia bisa melakukannya sendiri. Keesokan harinya, saat Lin sedang kencan dengan pacarnya, Su menjalankan misinya. Namun kenyataannya tak semudah yang diperkirakan Su. Dia mendapat kesulitan saat membidik sasarannya. Lin yang merasa khawatir karena adiknya tidak menjawab telepon, kaget saat melihat CCTV senjatanya hilang. Dan dia yakin bahwa adiknya melanjutkan pekerjaan tersebut. Tanpa basa-basi, dia langsung meninggalkan Yen menuju tempat adiknya. Dan ternyata Hong dan asistennya juga berada di tempat itu. Karena dari hasil penyelidikan mereka, Lai Kaijo adalah target pembunuh bayaran selanjutnya. Menyadari bahwa pembunuhan akan dilakukan dari gedung sebelah, mereka pun segera menuju ruangan yang berhadapan langsung dengan tempat Lai Kaijo berada. Lin yang berhasil sampai lebih dulu di ruangan itu langsung mengambil alih senjata dan membunuh Lai Kaijo, lalu meninggalkan tempat itu. Dan di saat itu juga Hong menemukan mereka. Terjadi baku hantam di dalam lift karena emosi Su yang gak bisa ia kendalikan yang membuat identitas mereka ketahuan. Perkelahian masih berlanjut hingga basement dan tiba-tiba mereka diserang oleh anak buah Chow Nung. Tujuannya tak lain ingin membunuh malaikat komputer dan Hong agar kejahatannya yang telah membunuh kakak dan dewan direksinya tidak terbongkar.
的麻烦还不够吗？把枪扔给我！ Dengan terpaksa mereka berempat harus bekerja sama agar bisa keluar dari tempat itu. Setelah berhasil lolos, Lin menurunkan Hung dan asistennya di jalan. Sesampainya di rumah, Lin memarahi adiknya karena tidak mematuhi perintahnya. 你就当取消你那半份合约好了。说什么？我没有逼你，我只是让你过一些正常人的生活。 Karena pertengkaran itu membuat Lin galau dan menghubungi pacarnya, Yen. Kebenaran malam itu adalah malam ulang tahun Lin. Setelah merasa lebih tenang, Lin pun menceritakan tentang keluarganya dan awal mula ia menjadi pembunuh bayaran. Alasan Lin tidak mengizinkan adiknya menjadi pembunuh karena dia ingin melindungi adiknya. Dia tak ingin Sung menderita dengan rasa bersalah sepanjang hidupnya seperti dirinya. Hanya saja adiknya tidak menyadari maksud dari kakaknya tersebut. Ayahnya yang seorang ilmuwan berhasil menciptakan teknologi canggih baru yang bernama panorama dunia. Dan setelah selesai dia akan menyerahkannya ke polisi. Tapi tiba-tiba datang sekelompok pengusaha jahat yang membunuh orang tuanya. Dan saat mereka berdua akan dibunuh, salah satu pembunuh tersebut menyelamatkan mereka dan mengajari Lin cara menggunakan senjata dan juga bela diri. Di malam itu juga, anak buah Chow Nun berhasil menemukan kediaman Lin dan melaporkannya kepada Chow Nun. Keesokan harinya, tepatnya hari ulang tahun Lin dan juga Hung, anak buah Chow Nun datang menyusup ke apartemen Hung dan mengambil kalung dan rambut Hung. Di kantornya, Hong mendapatkan kiriman kue ulang tahun tanpa nama toko dan juga tanpa nama pengirimnya. Dia mendapatkan telepon dari Su yang mengucapkan selamat ulang tahun sambil mengejeknya. Karena kue itulah Hong mendapatkan petunjuk baru. Dan benar saja, saat tiba di toko kue itu, dia mendapati Su yang sedang membeli kue ulang tahun. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Karena semua jalan keluar telah diblokir, Su menghubungi kakaknya untuk mencarikan jalan keluar. 警察找到了，现在很多警车都在追我。你现在位置在哪？小巷子可以让你走。这警车封了路，不能走。那怎么办？我看不到路口。这里还有道具吗？100、50，到。 Di saat bersamaan, anak buah Chow Nun juga sudah berada di kediaman mereka untuk membunuh Lin. Lin pun terpaksa menghadapi para pembunuh sambil terus memandu adiknya mencari jalan keluar. Su akhirnya berhasil meloloskan diri dari kejaran para polisi, tapi Lin harus kehilangan nyawa demi melindungi adiknya. Sesampainya di rumah, betapa kagetnya Su mendapati kakaknya yang sudah tak bernyawa. Saat melihat kembali rekaman, Su melihat orang suruhan Chow Nun sengaja menaruh barang milik Hung di TKP, yang artinya Hung akan dijadikan kambing hitam. Shin berpindah ke kediaman Hung di mana polisi menangkapnya atas pembunuhan Lin. Su datang menyelamatkannya dan mengajaknya bekerja sama untuk membalaskan dendam atas kematian kakaknya. Hung yang awalnya menolak akhirnya menyetujuinya karena Su memiliki bukti untuk membersihkan namanya dan membebaskannya dari tuduhan tersebut. Setelah semuanya siap, mereka pun mulai beraksi. The fish is taking the bait. Hung membuat banyak cloning Su untuk mengelabui musuh mereka.
tapi hacker Chow Nung berhasil mengatasinya, yang membuat Su dalam bahaya. Hong pun terpaksa ikut masuk ke gedung dan menghancurkan semua layar monitor yang ada di ruangan itu. Pertarungan kembali terjadi antara 2 versus 1. Walaupun sempat kewalahan, pada akhirnya mereka berhasil menyingkirkan guru bela diri Chow Nung dan membalaskan dendamnya. Setelah membunuh Chow Nung, Su memberikan bukti pembunuhan kakaknya. Dia juga menyerahkan panorama dunia pada Hong dan meninggalkan tempat itu. Di akhir cerita, terlihat Yan yang belum mengetahui kematian Lin dan masih terus menunggu. Dan film pun berakhir. Oke, sampai jumpa lagi di film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.